Hari baik dan berkah bagi kita semua. Hari ini saya mengambil jeda di kota Makassar, sebuah kota yang juga merupakan ibu kota dari Sulawesi Selatan dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke kota Makassar, tapi terakhir itu 2007. Nah, saat ini saya datang lagi ke kota ini dalam rangka untuk belajar sejarah kota Makassar. Nah, ternyata dari literasi yang saya baca, salah satu titik tonggak sejarah Makassar itu ada di lokasi ini, di tempat ini, alhamdulillah, yaitu Masjid Tuan Katangka. Bagaimana tempat ini bisa menjadi sejarah, nanti kita bisa bicara dengan Pak Harun ya. Pak Harun ini kalau kita di sana disebut marbotnya masjid ini. Dan berapa lama beliau sudah bertugas sebagai marbot, nanti kita kulik. Dan kemudian juga nanti setelah dari sini kita coba explore tempat-tempat lainnya di kota Makassar yang menjadi bagian dari sejarah berdirinya kota Makassar. Karena kota Makassar ini sejarahnya sangat panjang. Oke, kita mulai dari tempat awal kota Makassar. Demikian, ayo sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Pak Harun. Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya senang sekali bisa berada di kota Makassar. Saat ini saya merasa terhormat bisa bertemu Pak Harun. Nanti siapa Pak Harun, kita akan coba ngobrol-ngobrol ya. Saya saat ini berada di dalam Masjid Katangka. Masjid Tuan Katangka. Tuan Katangka. Masjid ini merupakan salah satu fakta sejarah tentang berdirinya kota Makassar. Ya, Pak Harun, terima kasih ya udah menerima saya ya. Boleh tahu Pak Harun di masjid ini sebagai apa ya, Pak Harun? Saya sebagai marbot. Oh, marbot ya. Udah berapa lama Pak? Jadi sudah 18 tahun lebih. Alhamdulillah 18 tahun. Ya. Ya, ini katanya salah satu fakta sejarah berdirinya kota Makassar, Pak Harun. Ya. Jadi itu gimana ceritanya Pak Harun? Ketika kedatangan rombongan ulama yang berasal dari Yaman yang datang ke kerajaan Goa ini bermaksud untuk mengajak Raja Goa memeluk Islam. Oke. Ya, jadi rombongan ulama ini berjumlah lebih dari 40 orang. Jadi mereka ke sini ingin menawarkan Islam kepada Raja Goa. Jadi sebelum mereka sampai ke istana kerajaan, mereka mampir di tempat ini. Ya, di mana di tempat ini dulunya banyak tumbuh yang namanya pohon katangka. Oh, katangka itu nama pohon. Iya. Okay. Nah, karena hari itu kebetulan hari Jumat, maka rombongan ulama ini melaksanakan salat Jumat di tempat ini, di bawah pohon katangka. Katanya itu salat Jumat pertama ya Pak ya? Iya, betul. Tanggal 9 November Pak ya? Jadi setelah mereka melaksanakan salat Jumat, barulah menuju ke istana kerajaan untuk menawarkan Islam kepada Raja Goa. Ya, tapi pada saat itu Islam ini belum diterima karena rombongan ulama ini menawarkan Islam secara kafah atau secara keseluruhan. Jadi pada saat itu Raja Goa mengatakan, kami pikir-pikir dulu. Karena agama Islam ini banyak perbedaan dengan keyakinan orang tua kita dahulu, yakni animisme yang sudah ada ya lah waktu itu di kerajaan Aceh. Jadi setelah itu rombongan ulama dari Yaman ini kembali ke pesisir pantai melanjutkan misi perdagangannya sekaligus menyebarkan agama Islam di pesisir pantai. Nah, berselang beberapa tahun kemudian, setelah semakin ramainya pedagang-pedagang yang dari luar datang ke kerajaan Goa ini, ada yang dari Eropa, namanya dari Portugis, dari Cina, dari India. Jadi mereka ini membawa penyebar agamanya masing-masing. Nah, pada saat itulah pedagang-pedagang muslim yang sudah lama bermukim di pesisir pantai Makassar ini merasa khawatir jangan-jangan Raja Goa ini menerima agama selain daripada agama Islam. Maka diutuslah kembali 3 orang ulama yang berasal dari
Minangkabau. Ya, siapa aja, karena mereka menganggap bahwa ulama dari Minangkabau ini lebih paham tentang kebiasaan orang-orang Makassar karena mereka satu rumpun. Nah, pada saya tiga ulama ini yakni Datuk Patiman, Datuk Ribanda, dan Datuk Ditiro. Dan alhamdulillah yang berhasil mengislamkan Raja Goa pada saat itu adalah Datuk Ribandang. Oh, Datuk Ribandang. Ya, yang nama lengkapnya Abdul Makmur Datuk Ribandang, dijuluki sebagai Khatib Tunggal. Jadi Datuk Ribandang ini menawarkan Islam, yang penting Islam ini diterima dulu. Masalah adat istiadat atau kebiasaan orang tua kita dahulu itu akan dikikis secara perlahan-lahan. Ya, maka diterimalah Islam. Dan ditunjuklah tempat di mana pertama kalinya dilaksanakan salat Jumat untuk didirikan masjid, yakni di tempat ini. Ini? Ya. Masjid Al-Tangka ini. Katangka. Ya, Masjid Katangka. Iya. Karena di sini banyak pohon Ya. Katangka. Ya, jadi pohon katangka ini ditebang dan kayunya itu digunakan sebagai bahan masjid. Jadi Ini kayu-kayunya. ya di kuda-kuda masjid bagian atas ini itu masih menggunakan kayu katangka ya. Ya, terima kasih Pak Harun. Ya. Sudah menerima dan memberi informasi, semoga ini jadi amal jariah kita Pak ya. Insyaallah. Ya, nanti kita ini saya coba lanjut lagi ke catatan sejarah Makassar lainnya Pak ya. Iya, betul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.